warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya mengucapkan selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, khususnya bagi kalian yang masuk ke dalam jurusan produk siaran dan program televisi, atau bisa disingkat dengan nama PSP. Oke, selanjutnya saya mengucapkan kepada kalian yang sudah naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu berapa Pak Nam? Kelas 11 ke kelas 12 ya. Oke, selanjutnya kelas berapa? Kelas 10 ke kelas 11. Loh, 10 ke kelas 11 Bu Enda. Iya. Emang naik semua? Insya Allah naik. Insya Allah. Oke. Insya Allah Pak Budi. oke. Pada kesempatan kali ini saya mau menyambut dulu untuk kalian-kalian yang sudah masuk ke dalam jurusan broadcasting, atau formalnya kita disebut dengan produksi siaran dan program televisi. Oke, selamat bergabung. Saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih yang akan kalian dapatkan dan topik apa-apa yang akan kalian pelajari bareng-bareng. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalian akan dapat porsi dari setiap teori dan praktek yang berbeda. Di sini kita nggak pakai banyak teori. Jadi kita praktek 70% dengan teori 30%. Jadi singkat aja, kita banyak praktek. Selanjutnya saya akan kasih tahu kalau kalian itu di kelas 10 atau kelas 1, kalian akan dapat beberapa materi. Nah, materi ini dibagi dalam beberapa mapel. Yang pertama itu ada tinjauan seni. Kebetulan yang ngajar kemarin tinjauan seni siapa ya? Tinjauan seni yang jelas ya, yang jelas bukan saya ini. Oke. Bukan. Bukannya Anda? Saya lupa. Saya ngajar tinjauan seni. Oke, tinjauan seni itu kita akan belajar tentang seni yang ada di Nusantara, yang ada di barat, di timur. Sehabis itu kita akan melakukan bagaimana sih caranya melakukan evaluasi atau melakukan resensi seni. Oke, selanjutnya di urutan kedua untuk kalian yang di kelas 10, kalian akan belajar yang namanya dasar-dasar kreativitas. Oke, siapa yang ngajar? Siapa ya? Siapa? Oh, saya. Oh, Oke, kalau di mata pelajaran dasar-dasar kreativitas, nanti kalian akan mempelajari bagaimana sih kalian tuh bisa mempunyai pikiran yang kreatif, dan nanti kalian juga akan dituntut untuk menjadi siswa yang kreatif, seperti itu. oke. Ya. Selanjutnya di urutan ketiga kita ada mapel, yaitu komunikasi massa. Oke, kalau itu saya sudah tahu siapa yang ngajar. Kenapa sih kok saya bisa tahu? Karena kita punya seorang jurnalis yang sudah berkecimpung di beragam media. Silakan Pak Nam. Baik, terima kasih Pak Budi. Untuk pelajaran komunikasi massa itu kalian nanti untuk kelas 10 ya khususnya. Kalau kelas 11 dan 12 itu sudah tidak mempelajari komunikasi massa. Tapi untuk kalian yang kelas 10 yang bergabung dalam kelas broadcasting ini, kalian pastinya akan mempelajari komunikasi massa. Apa sih komunikasi massa? Ya tentunya dari komunikasi sendiri. Komunikasi itu bagian dari ilmu komunikasi yang jelas ya. Kalian akan mempelajari tentang bagaimana sih cara berkomunikasi, terus komunikasi nonverbal dan verbal bagaimana. Terus ada juga yang terakhir nih, kalian di kelas 10 ya. Saya karena di belakang layar ini adik-adik kakak kelas kalian semua yang sedang bergabung di sini, tentunya mereka juga bagian dari liputan. Nah, makanya di komunikasi massa ini kalian juga akan mempelajari dasar-dasar jurnalistik. Bagaimana sih saya agak belapetan ini biasanya kalau lagi live. Santai ya. Oke, di sini kita bermain agak ekstrim ya. Kita cuma pakai one take saja, satu roll saja untuk meliput semua ini. Jadi kalau ada kesalahan, ya maafin aja. Oke, lanjut Itu. Pak. Jadi kalian di semester nanti, di semester awal ini kalian akan mempelajari dasar-dasar jurnalistik ya. Pasti akan kalian mempraktekkan bagaimana sih membuat berita dari feature, dari hard dan yang lainnya. Nanti ketemu di kelas saya. Itu Pak. Oke. Untuk komunikasi massa. Oke, selanjutnya yang keempat, kalian akan belajar yang namanya dasar seni audio video. Oke, siapa yang ngajar ya? Katanya Anda. Audio video, Iya, kayaknya terakhir Pak Anam ya. dasar seni. Ya. Iya, oke, tolong jelaskan Pak Anam. Dasar seni. Pastinya kalau untuk dasar seni, karena kelas PSPT alias broadcasting ini selain memang kelas yang bikin produktif, terus kita juga
ada jiwa-jiwa seninya sendiri. Makanya tak heran kalau kalian masuk ke kelas broadcasting ini atau jurusan broadcasting ini, pasti kalian akan mempelajari sedikit tentang dasar-dasar seni, khususnya di audio visual. Paling tidak gambarannya seperti itu Pak Budi, Bu Enda. Iya, siap. Itu. Oke, selanjutnya yang terakhir bagi kalian yang nanti di kelas 10 langsung ke jurusan PSPT. Itu ada yang namanya produksi audio visual. Oke, yang mau jelasin? Silakan. Tadi terbalik soalnya. Oh, Saya Oke. Pak Budi nih kemarin yang ngajar produksi Iya. audiovisual. Oke, produksi audiovisual nanti kita akan lebih ke arah produksi. Jadi kita akan mulai dari membuat sebuah desain, yaitu bitmap, vektor. Habis itu kita akan bermain yang namanya fotografi. Terus habis itu ya kita akan main-main dengan yang namanya framing, yang namanya apa lagi ya? Tipe shot. Habis itu Fotografi itu sudah iya, tadi? sudah tipe kategori fotografi Ya. dan lain sebagainya. Kita akan bermain-main kamera di situ. Oke, selanjutnya bagi kalian yang kelas 11. Kelas 11 itu ada 5 mata pelajaran. Yang pertama ada yang namanya manajemen produksi, naskah, dan penyutradaraan. Lumayan panjang namanya. Oke, ini langsung diajar oleh lulusan ISI. Ya, dia langsung dari sarjana seni. Kebetulan Bu Endah itu sarjana seni konsentrasinya televisi. Oke, bisa langsung dijelaskan Bu Endah? Oke, mungkin saya tidak akan berbicara panjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kalian apa saja yang akan kalian dapatkan atau kalian pelajari ketika nanti kalian mengikuti pelajaran di manajemen produksi, penulisan naskah, dan penyutradaraan. Nah, itu sangat kompleks sekali Pak Budi, Pak Anam. Jadi, nanti sebuah produksi itu mulainya harus ditata dulu, mulai dari manajemennya. Jadi, proposal, kemudian budgeting, alat, dan sebagainya. Kemudian, ketika sebuah produksi itu tidak terlepas dari sebuah naskah. Jadi, nanti kalian akan bermain-main untuk penulisan naskah mulai dari fiksi dan non-fiksi maupun berita kayak yang Pak Anam jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, nah kalian pasti punya pemikiran sedikit ketika kalian masuk di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kalian mempunyai cita-cita menjadi seorang sutradara. Nah, tentu nanti kalian akan diajarkan bagaimana sih tips-tipsnya atau gaya penyutradaraan dalam sebuah film tersebut atau terlebih di program televisi. Seperti itu Pak Budi. Oke. Kita lanjut aja di mapel kedua untuk kalian yang di kelas 11, yaitu tata kamera, tata cahaya, dan tata suara. Oke, kayaknya ini langsung dari Pak Anam. Gimana Pak Anam? Oke. Jelasin, Pak Anam. Tata kamera, cahaya, dan suara ya. Iya. Ini untuk kelas 11 dan kelas 12. Oke. Karena memang dari sebelumnya kita sudah mempraktikkan kepada kelas yang 11 itu sudah beberapa praktek dari bagaimana kamera itu, type of shoot-nya, pengambilan teknik gambarnya, dan yang lainnya. Terus kemudian untuk pencahayaan juga sama seperti di belakang layar kalian. Mestinya kalau untuk kelas 11 ini semuanya pasti kenal ya. Kita akan lebih praktek. Maaf, saya sepertinya tidak langsung ke kamera ini ya. Saya fokus ke kamera lagi. Ini untuk prakteknya. Nanti untuk pencahayaan dan tata suara nanti akan dipelajari di semester awal-awal itu untuk kelas 11. Sementara untuk kelas 12 ya, untuk kelas 12 karena kemarin kalian sudah mempelajari dasar-dasar dari tata kamera, terus juga untuk pencahayaannya. Besok di semester ini kita akan mempelajari tentang tata suara. Mungkin dari bagaimana VO yang baik dan benar, terus bagaimana juga mungkin suara Pak Anam di sini agak sedikit menggetar-getar. Oh, itu kayaknya ada motor lewat, Pak. Ada motor lewat. Iya. Karena memang kalau kalian tahu kelas 12 yang tidak bergabung di sini, karena kita beberapa hari dalam 3 hari terakhir kita maraton syuting yang seperti kalian lihat di sini, di belakang layar juga banyak sekali tentunya. Ini pada capek semua, pada capek semua. Iya, itu ya. Itu Pak, untuk yang jelas sinematografi dari tata kamera, cahaya, dan suara. Paling jelas itu. Oke, kalau bagi kalian yang mikir, wah cahaya itu gampang Pak, cahaya itu cuma cahaya gitu. Oke, saya kasih tahu, ada rim, ada float, ada ambience dan lain sebagainya. Yes. Silakan kalian nanti langsung tanya Pak Anam. Selanjutnya ada tata artistik.
itu mapel yang ketiga bagi kalian kelas 11. Oke, Bu Enda bisa jelaskan? Oke, kalau tata artistik itu terbagi ada beberapa Pak. Jadi tata artistik itu pertama dekorasi, yang kedua itu wardrobe atau kostum, kemudian yang ketiga itu ada make up. Nah, kalau kalian nanti belajar di sini kelas 11 sama kelas 12 itu materinya akan berkelanjutan. Yang pertama kalian akan mempelajari dekorasi. Dekorasi itu bagaimana sih? Yang kita ada misalnya studio terus kita buat seperti setting kamar ataupun yang lainnya. Kemudian nanti kita juga bisa set on location. Jadi set yang sudah ada kita hanya merespon saja seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada wardrobe atau kostum. Nah, seorang aktor tidak bakal lepas ketika aktingnya itu didukung sama kostumnya seperti itu. Jadi misalnya karakter gelandangan, dia nggak mungkin pakai baju yang mewah dan sebagainya seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga itu ada make up. Nah, di sini di samping Bu Enda sudah ada beberapa peralatan yang akan kalian gunakan nanti ketika praktek di SMK Muhammadiyah 1 Jogja. Seperti itu, Pak. Oke. Selanjutnya yang keempat itu ada editing audio video. Kita nanti akan belajar banyak banget tentang membuat sebuah video. Nanti dalam prakteknya kita akan membuat sebuah berita, bagaimana kita punya konsep, kita letakkan, bagaimana menggunakan lower third, dan habis itu bagaimana menggunakan green screen, bagaimana bermain dengan trimming dan lain sebagainya. Ini untuk kelas 11. 11 dan 12. Iya, 12. Sebenarnya ini semua buat kelas 11 dan 12, tapi kelas 12 nanti materinya lebih dilanjutkan lagi. Nah, buat adik-adik kita juga kelas 10 seperti ini di belakang kita ini nanti editing juga ya, Pak? Iya, editing. Ya nanti kita tunjukkan aslinya seperti apa, habis itu kita kembalikan lagi ya? seperti itu. Iya, betul itu. Oke. Cukup. Selanjutnya terakhir sebelum kita tutup ada yang namanya produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu dimana kita dituntut untuk bisa menghasilkan semua produk dan kita dituntut menjadi seorang wirausahawan. Nah, nanti apa? Mungkin kita bisa ngajarin jasa buka IO, jasa apa lagi ya? Dekor, jasa make up, terus banyak banget. Oke. Selanjutnya sebelum saya tutup, bagi kalian yang sudah bergabung, saya pastikan kalian harus siap. Pertama adalah siap tentang kreativitas, habis itu kedua mental kalian, dan yang ketiga kalian harus bisa berinovasi. Ya. Oke. Terus kreatif, terus bersemangat. Kalau pandemi ini sudah selesai, kita akan berjumpa lagi, kita akan langsung senang-senang. Gitu aja. Closing statement? Oke, siap. Karena kalau dari kelas 10 ya yang gabung di kelas broadcasting ini, kalau kalian pernah melihat Pak Anam ketika roadshow ke sekolah-sekolah kalian, Pak Anam pernah menjanjikan bahwa di kelas broadcasting ini pasti akan praktikum 80%. Itu ya. Makanya kalau ingat mungkin dari salah satu dari kalian yang sudah bergabung di kelas broadcasting, Pak Anam pastikan dan kami di sini pastikan itu kalian akan praktikum. Itu, Pak. Tapi itu cuma rahasia kita aja ya, karena seharusnya kita prakteknya 70%. Gitu. Gitu ya. Oke, Bu Enda. Boleh? Oke, sudah bisa loh. Ya. Oke. Oke. Udah? Ya. Kita tutup, kita mau sholat dulu. Oke, sudah dan ya. Ya, yuk kita tutup. Oke. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.